anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kali ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini kita akan belajar bersama Ibu Rahmawati dari SDN Karangjalak 2. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kalian dengarkan akan lebih mudah dipahami. Baiklah, kita mulai saja materinya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan kegiatan persiapan membaca permulaan. Yang kedua, siswa dapat mengenal pola bilangan dari kumpulan gambar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keragaman karakteristik individu di rumah. Yang pertama adalah siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara memegang dan membalik buku dengan benar. Kita mulai ya. Dengarkan pembacaan dari Bu Guru. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau di lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Anak-anak, ini adalah perkenalan dari sebuah buku. Sekarang lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita yang sudah tadi Bu Guru bacakan ya. Nah, yang pertama, hai, namaku titik-titik. Kalian isi ya. Yang kedua, ceritaku tertulis di titik-titik. Yang ketiga, titik-titik aku dengan perlahan. Dan yang keempat, letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Nah, kalian lengkapi kalimat berikut ini ya, sesuai dengan cerita yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Mudah bukan? Kalian tuliskan di buku latihan kalian. Anak-anak, rawatlah buku dengan baik ya. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Hal ini perlu dilakukan agar buku kita selalu tampak baik, tidak mudah rusak, dan dapat digunakan selamanya. Kalian pernah mendengar cerita tentang kancil dan buaya? Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Ceritanya ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk kita cermati berbagai gambar berikut ini ya. Gambar-gambar disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini ada kancil, kemudian buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, ini seperti berpola ya. Jadi selang-seling antara kancil dan buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, ini dinamakan gambar berpola. Untuk pola yang kedua, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Nah, ini pun bagaimana kalian melihatnya? Ya, ini juga berpola. Polanya adalah selang-seling antara kancil besar dan kancil kecil. Kita perhatikan yang selanjutnya. Ini ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah,
apel hijau, apel merah. Bagaimana menurut kalian? Ya, barisan apel ini pun juga berpola karena dia letaknya selang-seling antara apel hijau dan apel merah. Bagaimana? Kalian sudah mengerti ya? Ini merupakan contoh gambar berpola. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi ya gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada gambar apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, titik, lalu apel merah. Nah, menurut kalian untuk mengisi titik-titik tersebut, apel yang manakah yang harusnya tercantum di titik-titik itu? Ya, benar, yaitu apel hijau. Karena polanya selang-seling satu-satu, setelah apel merah maka apel hijau. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Ada juga koran dan komik. Nah, ini adalah jenis-jenis bacaan yang kalian bisa baca di rumah ya. Anak-anak, coba kalian ceritakan pengalaman kalian, yaitu pengalaman membaca bersama keluarga. Dan bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian ini yang kalian rekam, kemudian kalian kirimkan ke bapak ibu guru kalian masing-masing, supaya mereka mengetahui pengalaman kalian membaca bersama keluarga. Anak-anak, jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca ya. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Nah, selanjutnya olahraga juga membuat badan kita sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Perhatikan gambar berikut ini ya. Udin bersama dengan teman-temannya sedang berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu juga di rumah. Kalian lakukan dengan hati-hati ya, dengan posisi yang baik, jangan sampai cedera. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Di sini ada beberapa gambar, yang manakah yang menunjukkan posisi duduk yang baik. Beri tanda checklist posisi yang tepat dilakukan saat membaca ya. Coba kalian lihat gambar pertama. Ada Udin yang sedang duduk dengan dagu di atas meja, sehingga jarak mata dengan buku yang ia baca sangat dekat. Apakah ini posisi yang tepat? Kemudian ada juga Dayu. Dayu meletakkan kepalanya di atas lengannya yang bertumpu di atas meja. Jarak mata dengan buku juga dekat. Dan di gambar ketiga ada Udin sedang membaca buku. Jarak mata dengan bukunya cukup. Dan di gambar keempat, Siti pun melakukan hal yang sama. Ia duduk tegak dengan posisi yang baik. Kemudian bukunya diletakkan di atas meja, sehingga jarak mata dengan bukunya juga cukup. Dan gambar yang kelima ada Beni sedang menulis. Bukunya ia letakkan di atas meja. Posisi duduknya juga tegak. Nah, Beni apakah sudah melakukan posisi duduk yang tepat? Terakhir ada Lani. Lani juga sedang melakukan aktivitas menulis di atas meja. Coba lihat posisi duduknya juga tegak. Jarak mata Lani juga cukup. Nah, anak-anak, coba beri tanda checklist ya, posisi mana yang tepat yang dilakukan saat membaca dan menulis. Dan beri tanda silang untuk posisi yang kurang tepat ya. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kancil dan buaya. Siapa yang tahu cerita tentang kancil dan buaya?
Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di samping berikut ini ya. Suatu hari, Kancil ingin menyeberang sebuah sungai. Kancil sedang berpikir, bagaimana ya caranya menyeberang sungai tersebut? Namun, tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada seekor buaya yang sangat besar. Kancil pun lalu memikirkan suatu cara agar bisa menyeberang dan juga terbebas dari buaya-buaya tersebut. Akhirnya, dengan kecerdikannya, Kancil pun berkata kepada buaya-buaya itu, "Aku akan menghitung berapa jumlah kalian terlebih dahulu ya. Ayo berbaris dengan rapi." Nah, selanjutnya dengan lincah Kancil tersebut menyeberang ke sungai dengan melompati punggung-punggung buaya yang sudah berbaris rapi hingga di seberang sungai. Kemudian, sesampainya di seberang, Kancil pun mengucapkan sesuatu. "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Wah, akhirnya buaya merasa kesal karena ia sudah ditipu oleh kecerdikan si Kancil. Yang tadinya hendak menerkam Kancil, akhirnya gagal deh. Kemudian, Kancil terbebas dari ancaman si buaya. "Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya," ujar Kancil. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tentang Kancil dan buaya ya. Bagaimana? Apakah kalian dengan melihat ilustrasinya, bacaan ini menjadi lebih menarik? Ya, benar. Dengan adanya ilustrasi pada sebuah buku cerita akan membuat cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya, ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu ya. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, buatlah buku harian yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setiap harinya. Kalian juga boleh menuliskan perasaan-perasaan kalian pada saat itu ya. Jangan lupa hiaslah sampul buku harianmu. Kalian bisa gunakan daun-daun kering atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kalian tempelkan sebagai hiasannya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.